saya akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan atau Q&A yang masuk seputar materi penganggaran, yaitu pengendalian, perencanaan dan pengendalian bahan mentah. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk yang masih secara konsep dasar awal, ya kan? Karena pertanyaannya terkait dengan teknis yang lebih spesifik tentang perhitungannya, masih belum ada pertanyaan yang masuk. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama, yaitu apa yang membedakan antara anggaran pembelian dengan kebutuhan bahan mentah. Oke, gini, anggaran pembelian dan kebutuhan mentah seperti video yang sebelumnya saya katakan, kebutuhan bahan mentah atau kebutuhan bahan di sini adalah, perbedaannya adalah gini. Kebutuhan bahan mentah itu untuk ketika kita kemarin mengetahui berapa sih unit produksi yang akan kita produksi dengan penjualan tersebut, kita harus memproduksi ini, dan dari produksi ini kita akan mengetahui bahan mentahnya. Berapa bahan mentah yang dibutuhkan, lah itu namanya kebutuhan bahan mentah. Nah, sedangkan kebutuhan bahan mentah dengan anggaran pembelian, pasal di sini ada anggaran pembelian bahan mentah kan. Nah, kita lihat dulu kebutuhan bahan mentah tersebut. Kalau perusahaan pasti dia punya ancang-ancang, dalam artian sisa yang kemarin, sisa bahan mentah yang kemarin kadang masih bisa digunakan, sehingga terkadang kebutuhannya, katakanlah misalnya kebutuhannya itu untuk produk 100 itu membutuhkan bahan mentah sebesar 200 ton ya. Untuk 100 unit membutuhkan 200 ton. Maka 200 ton di sini apakah kita harus membeli 200 ton? Tidak, karena siapa tahu, atau mungkin perusahaan biasanya dia ada persediaan akhir dari beberapa masa yang lalu kan? Atau persediaan awalnya, atau sisa dari masa-masa yang terdahulu masih bisa digunakan, sehingga mungkin tidak 200 ton yang akan kita beli. Jadi perbedaannya adalah anggaran atau mungkin kebutuhan bahan mentah itu adalah kebutuhan bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi sebanyak unit produksi yang ditentukan. Sedangkan pembelian di sini, berapa sih pembelian yang harus dilakukan, dengan artian kita melihat beberapa bahan mentah yang sudah tersedia di perusahaan. Oke. Terus apakah dalam pengendalian bahan mentah memerlukan teknik-teknik khusus agar pengendalian sesuai dengan yang diharapkan? Oke. Di video sebelumnya sudah ada teknisnya, nanti bisa direview juga. Oke. Terus dalam pemanfaatan biaya bahan baku, tolong berikan contoh dari kasus pasti ada kesalahan dan pemanfaatan tersebut. Oke, gini, pengendalian atau mungkin gini ya, seperti hanya namanya manusia pasti akan mencari celahnya, di mana ada celah-celah yang bisa dipermainkan yang dia permainkan. Begitu juga dengan bahan mentah, beberapa penyelewengan itu pasti tetap ada, karena niat buruk baju juga ada juga. Dari kesalahan tersebut memang sengaja digunakan, misalnya biaya di up kan, padahal kenyataannya itu biaya rendah. Misal biaya bahan mentah itu ada 50, maka yang diusulkan di perusahaan itu adalah 70 dan realisasinya adalah 65, maka dia kok ada untung 15 yang bisa dipermainkan di situ. Itu trik-trik atau mungkin kedok-kedok yang biasa terjadi dalam suatu perusahaan. Oke. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara menjaga agar ketersediaan bahan mentah ataupun bahan baku bisa seimbang? Ini ketersediaan berarti di lapangan atau di dalam perusahaan. Kalau di lapangan ya kita, kalau di lapangan atau mungkin di pasar atau di distributor, maka ya gimana ya bisa memastikan hal tersebut? Itu tadi teknis ini. Oke, jangan langsung saya menemukan ide teknis penganggaran ini juga terkaitan dengan mengantisipasi ketersediaan pasokan di pasar. Kalau memang harga itu cenderung fluktuatif dan stoknya juga tidak menentu, maka adanya rekayasa bahan mentah ini akan sedikit menguranginya, sedikit memberikan kepastian.
Jadi daripada yang kita harus secara gamblang kita harus mencari pasar ke sana ke sini untuk memberi bahan mentah, dengan adanya teknis penganggaran ini setidaknya ada stok sehingga produsen atau perusahaan tidak lagi khawatir terkait dengan bahan mentah yang dimilikinya. Oke. Anggaran perbedaan anggaran bahan mentah dengan anggaran kebutuhan bahan mentah. Oke. Ya hampir sama sih, seperti di jawaban sebelumnya, atau mungkin silakan dilihat di video saya sebelumnya, silakan dipelajari dulu. Oke. Terus saya kenapa biaya bahan mentah tidak dapat ditelusuri langsung pada setiap produk? Bagaimana cara menelusurinya dan kenapa harus ditelusuri? Gini, yang pertanyaan adalah gini, siapa yang punya kepentingan untuk menelusuri bahan mentah langsung dalam setiap produk? Pasti kalau tidak kompetitor atau mungkin orang yang ingin berbisnis dengan produk yang sama, ya kan? Maka pertanyaannya, kalau kita melihat produk kita tidak langsung, ya beberapa, kalau kita mengerti berapa bahan mentahnya, berapa kebutuhannya, kita tahu berapa ini kira-kira satu unit produknya. Kalau tidak tahu ya memang tidak kenapa kok tidak tahu ya, karena memang tidak disertakan. Biasanya produk itu yang disertakan adalah komposisinya dan kegunaannya, tidak pernah menyertakan bahan mentahnya. Maksudnya bahan mentah adalah berapa kebutuhannya ataupun berapa harganya, tidak disertakan. Akhirnya seorang kompetitor untuk meniru bahan yang sama, dia pasti akan berpikir 2 atau 3 kali, karena informasi terkait bahan mentah itu pasti akan dirahasiakan. Oke. Bab pengendalian, analisis varian yang dimaksud merugikan atau menguntungkan itu yang bagaimana? Yaitu tadi, ketika perhitungan yang pertama adalah karena jumlah dan yang karena harga dan totalnya. Kalau memang ketemunya adalah minus, maka itu adalah rugi, dan ketemunya adalah plus, maka itu adalah untung. Gampang. Silakan dipraktikkan dan silakan ilustrasi yang sudah saya berikan silakan dicoba. Oke. Bagaimana sih jika suatu perusahaan itu salah dalam menganggarkan persediaan bahan mentahnya? Yang terjadi pasti risiko pasti akan dihadapinya. Risiko kerugian, kan ya. Mungkin risiko kehilangan pasokan, risiko keterlambatan dan sebagainya pasti akan ada. Nah, oleh karena itu seperti aja gini, sampean yang bertanya tadi, sampean menganggarkan bahwa satu baju itu membutuhkan, sampean seorang penjahit misal, ada pesanan satu kemeja itu membutuhkan 1 meter, dan 1 meter itu bahan mentahnya adalah 100.000, dan biaya OP dan sebagainya ketemunya ada 150. Sampean menjual ke pembelinya itu adalah 185, untung sampean 30.000. Pada kenyataannya untuk satu kemeja itu membutuhkan 2,5 meter, kan ya, dan 1 meternya itu bukan 100.000 tapi 130. Pastilah apa yang terjadi, pasti perhitungan tersebut pasti akan minus luar biasa. Ya itulah fungsi dari penganggaran bahan mentah, itu adalah menghindari hal-hal yang demikian tadi. Oke. Pertanyaan sudah habis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang sudah saya berikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, silakan like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya di Ausitiki, dan terima kasih.